Setelah berbahagia karena lamaran, tentunya ada banyak hal yang terjadi setelah itu. Ada cobaan yang menimpaku. Aku mendapatkan suatu persoalan di kerjaan baruku. Singkat cerita, aku diberikan job desk yang seharusnya bukan job deskku. Alhasil, aku melakukan double job di mana bayarannya tentunya tidak berubah. Aku dizolimi dengan tidak dibayar sesuai dengan job deskku dan justru orang lain yang mendapatkan bayaran tersebut. Nominalnya cukup lumayan banyak untukku dan bukannya aku tidak ingin memperjuangkan hal tersebut, tapi entah kenapa, aku merasa hal itu akan sia-sia saja. Karena aku tahu dengan siapa aku bekerja. Ilyas pun turut mendukungku agar diikhlaskan saja. Akhirnya, aku berusaha semampuku untuk mengikhlaskannya. Dan benar, doa orang yang dizolimi itu didengar Allah. Di kerjaan memang aku mendapatkan banyak cobaan yang cukup menguras tenaga dan air mata. Tapi, aku juga diberikan Allah banyak hadiah dalam melakukan persiapan pernikahan. Di setiap kesulitan yang aku hadapi, ada kemudahan yang Allah berikan. Oke, sekarang menuju cerita tentang penentuan pelaksanaan pernikahan. Ada drama yang terjadi untuk menentukan di mana kita akan melangsungkan pernikahan, apakah di Indonesia atau di Jerman. Aku sempat berbeda pendapat dengan ayahku karena ayahku sangat ingin aku menikah di Indonesia. Sedangkan pertimbanganku dan Ilyas ingin menikah resmi di Jerman karena persyaratan menikah di sana lebih mudah dan juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Tapi di lain sisi, Ilyas ingin menikah secara agama di Mekah. Semuanya buntu. Ayahku bersikeras dan Ilyas juga kebingungan karena cuti kerja dan semuanya lebih sulit jika pelaksanaan pernikahan dilakukan di Indonesia. Pada akhirnya, aku sholat istikharah dan meminta petunjuk pada Allah. Aku juga sempat berdiskusi dengan Ilyas dan pada akhirnya kita berniat untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti keinginan ayahku untuk melaksanakan pernikahan resmi di Indonesia, bukan di Jerman. Lalu, untuk menikah secara agama tetap dilaksanakan di Mekah. Terdengar simpel, tapi banyak hal yang dikorbankan dan cukup menguras tenaga dan tabungan. Tapi, ketika aku melalui masa sulit itu, masih ada satu momen manis yang sangat melekat di hatiku. Pelukan yang tak pernah aku lupakan. Pelukan hangat di saat aku menumpahkan segala kesedihanku. Di mana umiku datang ke kamarku di saat aku menangis sejadi-jadinya karena ayahku tidak tahu betapa sulitnya mengurus pernikahan dengan WNA jika dilakukan di Indonesia. Umiku datang dengan membawa uang dan memelukku sambil berkata, "Yang sabar ya, Nok. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Termasuk ayahmu ingin kamu menikah di Indonesia itu juga dari Allah. Semua takdir itu dari Allah. Pasti ada baiknya, ada hikmahnya. Walaupun sekarang kita nggak tahu hikmahnya apa. Jika Allah tidak berkehendak hal itu, juga tidak akan terjadi. Diterima dengan legowo ya. Ini sedikit ada uang untuk kamu mengurus bolak-balik Jakarta. Ya, nggak seberapa, tapi semoga bisa membantu kamu. Dan Umi minta maaf, belum bisa bantu apa-apa. Tapi doa Umi selalu mengiringimu. Kurasakan pelukan hangat yang sangat membuatku tenang. Dan aku berterima kasih kepada Umi. Karena Umiku begitu sangat manis kepadaku. Aku tidak tahu apa jadinya diriku ketika di momen itu tidak ada orang yang menguatkanku. Terima kasih Umi yang selalu mengingatkanku tentang Allah. Selalu menjadi contoh paling baik bagaimana menerima semua takdir dari Allah. Dengan perasaan sedih yang masih menyelimuti, mau tak mau, aku harus segera mengurus semua dokumen pernikahan. Waktuku tak banyak, karena aku juga harus menyesuaikan jadwal keluarganya Ilyas yang hanya bisa ke Mekah di bulan Februari. Dan saat itu sudah tanggal 28 Januari. Dan aku harus berangkat tanggal 2 Februari. Dalam kurun waktu 2 hari aku mengurus semua kebutuhan perjalanan ke Mekah.
Dari visa, tiket pesawat, tiket kereta Mekah Madinah, tiket hotel, baik yang transit di Malaysia atau yang di Mekah Madinah. Dan sempat juga aku mengalami kesulitan, yaitu aku salah membeli bagasi. Di mana aku ingin menambahkan muatan bagasi, tapi karena semua dilakukan buru-buru, malah bagasi yang terbeli adalah 0 kilogram. Allahu Akbar. Harus mengurus ke maskapai melalui customer service, tapi alhamdulillah ada jalan keluarnya. Ya Allah, alhamdulillah kesulitan-kesulitan itu aku lewati bersama Ilyas dan tentunya bantuan Allah yang luar biasa banyak. Sambil mengurus keberangkatan ke Mekah, aku mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menikah dengan WNA. Dokumen yang diurus melalui tahapan dari kelurahan, kecamatan, lalu ke KUA. Juga ada dokumen yang harus dilegalisasi atau biasa disebut aposti yang dilegalisasi melalui Kementerian Agama dan Kemenhukam. Ribet sih, tapi kenapa aku tidak memilih untuk diuruskan agen? Selain aku ada trust issue kepada agen mana yang trusted, mereka juga tidak bisa menyelesaikan dokumen jika hanya dalam kurun waktu singkat. Padahal, aku harus segera menyelesaikan sebelum berangkat ke Saudi. Lagi-lagi, aku bersyukur karena memutuskan mengurus semuanya sendiri. Karena Allah tunjukkan banyak kebesaran dan kesulitan yang aku lewati saat itu. Benar adanya apa yang disebut Allah dalam Quran, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Masya Allah, Allah memudahkan langkahku, walaupun pada awalnya di tahap kelurahan dipersulit, karena petugasnya tidak percaya aku menikah dengan WNA. Sempat juga ditakut-takuti dan malah dipandang dengan pandangan yang kurang menyenangkan. Maklum, karena saya tinggal di desa dan selama ini belum ada dari kelurahan tersebut menangani hal tersebut. Tapi dari pihak KUA berusaha membantu hingga menelpon pihak kelurahan agar dijelaskan prosesnya. Ada juga keperluan surat keterangan belum menikah yang didapat dari KUA. Ada saya bolak-balik ke KUA sebanyak 5-6 kali untuk keperluan aposti, tapi alhamdulillah setelah beres KUA saya bisa input ke website Kemenkumham di mana ternyata prosesnya kurang lebih 1 hari. Padahal biasanya umumnya adalah 3 hingga 4 hari. Tapi qadarullah gimana ceritanya bisa secepat itu aku juga nggak tahu. Alhamdulillah satu dokumen selesai. Tapi tidak berhenti di situ saja karena ada banyak dokumen lainnya yang harus diurus. Di antaranya adalah pengurusan legalisasi paspor di kedutaan Jerman. Aku ke Jakarta pada hari Senin naik kereta dan stay di sana selama 2 hari untuk mengurus dokumen. Hari Rabu pulang ke Demak dan lanjut pengurusan dokumen legalisasi akta kelahiran. Ada drama lagi dong. Aku mendapatkan kesulitan legalisasi yang ditolak sebanyak 3 kali. Sempat stres dan beberapa kali rasanya saya ingin menyerah karena lelah lahir batin. Tapi umiku, Ilyas, dan kakakku terus menguatkanku dan meyakinkanku semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah kehabisan waktu, Jumat harus berangkat ke Saudi dan akhirnya aku beranikan diri untuk langsung datang ke kantornya di Semarang. Dan sesampainya di Kemenkumham jam 8 pagi disambut dengan baik oleh petugasnya dan saya menceritakan kejadian yang saya alami. Mereka berusaha membantu up dan meminta saya datang lagi nanti siang. Tapi sebelum meninggalkan kantor tersebut ternyata hanya dalam waktu 10 menit sudah di ACC oleh pusat. Sampai petugasnya bilang, "Mbak, ini biasanya siang tuh baru di ACC. Tapi kok ini cepet banget ya, pagi-pagi 10 menit udah di ACC pusat." Nangis di tempat aku, merasa kehadiran Allah benar-benar ada. Allah benar-benar mendengarkan segala rintihan hati yang sudah hampir menyerah. Masya Allah, tanpa pertolongan Allah ini tak mungkin terjadi. Jangan salah, semuanya halal murni ditolong Allah tanpa ada sogok menyogok. Alhamdulillah, singkat cerita, semua dokumen sudah di tangan, tapi aku perlu mengirimnya ke Jerman. Aku kirimkan dokumen melalui DHL dan membayar sekitar 1 juta untuk mengirimkan dokumen tersebut. Dalam kurun waktu 3 hari, dokumen sampai di Jerman dan lagi-lagi, Masya Allah, Allah bantu kita dengan hal yang di luar nalar. Karena semua dokumen harus ditranslate bahasa Jerman, maka kita butuh translator.
Qadarullah, ternyata ketika Ilyas mencari translator yang biasa membantu untuk dokumen pernikahan, ketika menghubungi melalui telepon ternyata dia adalah tetangganya sendiri. Kemungkinan hal ini terjadi itu benar-benar kecil, dan karena dia adalah tetangganya, beliau berusaha membantu untuk menyelesaikan dokumen secepat mungkin. Alhamdulillah semua lancar dan Ilyas bersama keluarganya juga bersiap untuk berangkat ke Saudi. Alhamdulillah aku berangkat bersama kedua orang tuaku tanpa travel umroh, dan Ilyas juga berangkat bersama keluarganya. Sesampainya di Jeddah, kita landing di Terminal 2. Nah, padahal stasiun kereta cepat itu berada di Terminal 1. Ya Allah, lagi-lagi karena kejerobahanku yang mengurus semuanya buru-buru, aku tidak mengecek kembali di mana pesawatnya landing. Jangan sampai ya terjadi di kalian. Ya Allah, aku sedih dan bingung karena tidak tahu harus gimana. Dan qadarullah ada orang Indonesia yang sudah bermukim lama di Mekah yang secara nggak sengaja bertemu di bandara, dan ketika dia melihat aku kebingungan, ia menawarkan bantuan untuk membantu mencarikan taksi. Masya Allah, Alhamdulillah sesampainya di Terminal 1, aku dan orang tuaku naik kereta dari Jeddah menuju Madinah. Sampai di stasiun mencari taksi ke hotel. Dan sesampainya di hotel di Madinah, kita bersiap untuk menuju ke Masjid Nabawi. Sedikit informasi, di dalam Masjid Nabawi ada suatu tempat yang disebut Raudhah atau yang biasa disebut Taman Surga. Raudhah adalah tempat yang sangat mulia di mana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah, memimpin sholat, menerima wahyu, dan juga menjadi tempat ibadah bagi para sahabat. Dan saat ini, pemerintah Saudi mengadakan suatu regulasi, yaitu diperlukan satu aplikasi yang disebut Nusuk, atau aplikasi tersebut digunakan untuk masuk ke Raudhah. Untuk dapat mengaksesnya tidak cukup mudah karena setiap hari ada kuota dan kita harus sering mengecek aplikasi karena aplikasinya sering penuh. Qadarullah, aku, ibuku, dan ayahku tidak mendapatkan kuota karena selalu penuh. Aku meminta maaf kepada orang tuaku karena aku tidak bisa mendapatkan kuota di aplikasi Nusuk tersebut. Sesampainya di Masjid Nabawi, selepas sholat Isya, aku yang sudah putus asa karena tidak tahu bagaimana caranya masuk ke Raudhah tanpa aplikasi, aku berkata kepada umiku, "Umi, Dek Lia ngapunten nggih, mboten ngertos carane masuk Raudhah misale mboten ngagem aplikasi. Tapi Dek Lia nderek Umi mawon, kersane Umi teng pundi mawon Dek Lia manut Umi. Dek Lia yakin nak nderek Umi niku selalu bejo lan selamat." Dan jika di bahasa Indonesia kan, Dek Lia minta maaf tidak tahu caranya masuk ke Raudhah jika tidak pakai aplikasi. Dek Lia ikut Umi, maunya Umi gimana, Umi mau kemana aja Dek Lia ikut. Dek Lia yakin kalau ikut Umi selalu beruntung dan selamat. Masya Allah, umiku tiba-tiba setelah sholat Isya keluar dan melihat banyak orang yang sedang lari-lari dan mengantri panjang. Akhirnya Umi bilang, "Yuk coba ikut-ikut orang di sini." Aku sempat ragu, tapi aku pegang omonganku di mana aku akan mengikuti umiku dimanapun ia mau. Akhirnya kita mengikuti kerumunan orang tersebut sambil lari-lari. Aku mengikuti Umi terus dan memegang tangannya erat. Bagaimana rasanya akan masuk ke Raudhah? Rasanya hati deg-degan tak karuan, menangis haru bahagia. Rindu bercampur aduk menjadi satu, rasanya akan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah bisa masuk ke Raudhah tanpa aplikasi. Karena ternyata pada saat itu memang tidak tahu kenapa dari petugasnya memang membukakan Raudhah untuk orang yang tidak kebagian kuota nusuk. Keajaiban tidak berhenti di situ. Ketika sampai di Raudhah, ada space di bagian depan dan aku mempersilakan umiku terlebih dahulu karena di sana sangat sesak berdesakan dengan banyak orang. Aku mempersilakan umiku untuk maju ke depan karena aku ingin umiku bisa dekat dan mendapatkan tempat yang nyaman. Tapi tiba-tiba ada petugas penjaga Raudhah yang memakai cadar mengulurkan tangannya kepadaku untuk maju ke saf bagian paling depan. Ya Allah, aku nangis sejadi-jadinya.
Yang lain berebutan ke depan dan ketika aku mempersilahkan umiku, Allah memberikan aku juga tempat yang nyaman. Di sini aku belajar, apabila kita memuliakan ibu, Allah akan memuliakan kita. Sungguh, maka kalian yang masih mempunyai ibu, tolong berusaha berikan yang terbaik. Jika belum bisa membuat beliau senang, setidaknya jangan membuat ibumu sedih. Ya Allah, semoga orang muslim di dunia Engkau izinkan mampukan untuk berbakti kepada ibunya dan dapat berziarah ke tempat Rasulmu, ya Allah. Sungguh, tidak ada kenikmatan yang terkira ketika dapat berziarah ke makam Rasul. Kami stay di Madinah selama kurang lebih 4 hari lalu, melanjutkan perjalanan ke Mekah menggunakan kereta cepat. Sesampainya di Mekah, kita tidak langsung melaksanakan pernikahan karena menunggu hari Jumat. Ada suatu kejadian yang terjadi sebelum hari H pernikahan. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku doakan semoga kalian semua diizinkan Allah untuk berkunjung ke Baitullah dalam keadaan sebaik-baiknya dan sesering mungkin. Oke, lanjut cerita ya. Ketika berada di Madinah, aku tidak sakit dan sehat walafiat. H-1 pernikahan, pagi harinya aku sholat subuh bersama orang tuaku di lantai 2. Umiku berada di sebelahku dan ayahku berada di depan kita. Aku jatuh pingsan. Tiba-tiba ketika di rakaat pertama. Dalam pingsanku tersebut, aku seperti bermimpi melihat banyak anak-anak kecil berpakaian putih senyum sambil menggandeng tanganku dan mengajakku pergi. Ketika aku mau pergi bersama anak-anak tersebut, aku tiba-tiba teringat besok adalah acara pernikahanku. Aku berkata seperti ini, "Ya Allah, aku sudah berniat untuk menyempurnakan separuh imanku dengan menikah. Jika Engkau perkenankan diriku untuk melakukan sunnah Nabi yang agung, maka ridhoilah, dan jika aku sudah melakukan pernikahan tersebut, tidak apa Kau ambil kembali diriku setelah aku memenuhi separuh imanku." Ketika aku siuman, ternyata masih berlangsung jamaah sholat subuh dan ibuku membatalkan sholatnya untuk membantu menolongku ketika pingsan. Karena sholat masih berlangsung dan aku sudah siuman, umiku melanjutkan sholatnya. Selepas salam, ayahku mencari bantuan kursi roda karena aku sudah tak sanggup untuk berjalan. Dalam perjalanan aku menceritakan apa yang aku lihat ketika dalam kondisi pingsan itu kepada umiku. Umiku menciumi seluruh wajahku dengan menangis terisak. Masya Allah, ketika ayahku mencari bantuan mencari kursi roda, ada orang baik yang meminjamkan kursi rodanya. Semoga Allah senang dan dengan kebaikannya dan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah. Padahal itu perjalanan jauh dari dalam haram atau area Ka'bah sampai luar untuk mencari taksi. Masih teringat sangat, aku benar-benar lemas di atas kursi roda dan banyak orang di jalan yang membantuku. Ada dari petugas kebersihan yang juga membantu mengangkat kursi rodanya melalui trotoar, hingga ada orang yang membantu mencarikan taksi. Masya Allah, semua orang membantu dan semoga kebaikan mereka mendapatkan balasan indah dari Allah. Hari H pernikahan. Alhamdulillah, di hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, di sana pun qadarullah ada relatif kakak ponakan yang sampai ke Mekah di hari H pernikahanku. Benar-benar tanpa direncanakan, mereka sampai tepat setelah subuh di Mekah. Jadi alhamdulillah ada banyak saksi yang bisa menyaksikan pernikahan kita. Dari pihak keluarga Ilyas, ada ayahnya, pamannya, dan saudara-saudaranya. Kita memang tidak menikah di lantai dasar yang dekat dengan Ka'bah karena lelaki wajib memakai ihram jika ingin masuk ke wilayah tersebut. Tapi karena kita tidak mau ada unsur membohongi petugas dengan menggunakan ihram, jadi kita memutuskan untuk melaksanakan pernikahan di lantai atas dengan menggunakan pakaian biasa yang sederhana. Alhamdulillah, dilakukan secara hikmat dan dapat melaksanakan sunnah sholat 2 rakaat setelah akad nikah. Kebahagiaan tidak berhenti sampai di situ. Kita antar keluarga juga mengadakan syukuran kecil-kecilan dengan makan bersama. Antara keluarga Ilyas dan keluargaku saling berbincang-bincang. Masya Allah, alhamdulillah selepas itu, aku dan Ilyas mendapatkan surprise dari omnya Ilyas berupa tinggal beberapa hari di hotel dengan view Ka'bah. Buatku,
Itu merupakan hal yang istimewa, karena selama ini aku selalu bermimpi untuk dapat melihat Ka'bah langsung dari kamar tidur. Hari berikutnya, alhamdulillah aku berkesempatan umroh bersama suami dan juga ibuku. Masya Allah, alhamdulillah, tepat setelah melaksanakan umroh, aku mendapatkan kabar gembira melalui email bahwa aku lolos tes bahasa Jerman untuk syarat visa ke Jerman. Padahal persiapan belajar hanya 7 hari dan belajar sendiri. Itu pun sambil aku mengurus keberangkatan ke Mekah sendiri. Jadi aku yakin ini semua atas pertolongan dan kemurahan Allah. Ya, karena aku sendiri merasa tidak yakin dengan kemampuanku bahwa aku bisa lolos. Jadi alhamdulillah hal ini murni hadiah dari Allah. Alhamdulillah sudah terlaksana, lancar, dan saatnya kita bercerita tentang persiapan pernikahan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di part selanjutnya.